Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi praktek baik. Terima kasih juga untuk Ombel Data Kompak yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berkumpul di siang hari ini. Terima kasih yang langsung mawon nggih. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang rencana tindak lanjut tentang Project Based Learning Sport Education Model. Sport Education Model itu apa? Jadi di zaman sekarang ini Sport Education Model itu sebenarnya lebih ke pendidikan jasmani di mana anak-anak dibuat menjadi sebuah kompetisi untuk menerapkan atau untuk memahamkan materi yang dia pelajari. Sebagai gambaran, kalau kita mempelajari permainan bola voli, maka dalam pembelajaran PJOK itu anak-anak kita gunakan atau kita praktekkan untuk berkompetisi secara langsung, seperti membuat kompetisi dalam pembelajaran seperti itu. Nah, ini untuk sudut pandang dari pembelajaran PJOK. Untuk selanjutnya, kenapa saya mengambil Sport Education Model? Karena Sport Education Model itu kita terapkan dalam pembelajaran, di mana nanti anak tahu di dunia nyata, di masa yang akan datang, anak-anak bisa belajar, kemudian bisa istilahnya mempraktekkan atau berolahraga sepanjang hayat. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran atau tujuan materi pelajaran PJOK di sekolah itu supaya anak-anak bisa aktif berolahraga setelah mereka lulus dari sekolah. Tujuan utamanya seperti itu. Bukan untuk mencapai prestasi, tapi supaya nanti setelah lulus sekolah bisa berolahraga sendiri di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya latar belakang pada zaman sekarang peserta didik dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membawa perubahan yang sangat masif pada perilaku dan karakter peserta didik. Pembentukan karakter yang kuat dengan penerapan nilai-nilai Pancasila harus digalakkan. Teknologi pada pembelajaran juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya dalam pembelajaran PJOK, di mana pembelajaran PJOK menjadi satu-satunya pembelajaran yang mampu membawa peserta didik untuk bergerak dan berolahraga. Selanjutnya, latar belakang yang kedua, tujuan pembelajaran PJOK adalah peserta didik mampu melaksanakan olahraga sepanjang hayat. Ini yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi peserta didik bisa berolahraga setelah nanti dia lulus dari sekolah. Dengan pembelajaran PJOK yang menarik, mampu meningkatkan kemauan gerak peserta didik sesuai dengan bakat, minat mereka terhadap suatu cabang olahraga. Sport Education Model merupakan alternatif dan solusi bagi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran sekaligus pertandingan atau kompetisi dalam upaya peningkatan derajat kebugaran peserta didik dan membawa peserta didik untuk mampu melakukan olahraga di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan program. Jadi pada kesempatan kali ini saya berbagi praktek baik mengenai Sport Education Model, di mana tujuan programnya adalah peserta didik dapat memahami fakta, konsep dan prosedur serta mempraktikkan gerak spesifik permainan invasi pertandingan futsal. Kalau di sini futsal yang sudah kita praktekkan dulu saya dengan Pak Adi saat kegiatan jeda semester itu. Nah, nanti di masa yang akan datang kita akan mempraktekkan merencanakan pertandingan bola voli antar kelas seperti itu. Maaf ini masih kurang lengkap dalam editannya. Kemudian siswa dapat memahami mempraktikkan Sport Education Model dengan baik dan benar. Siswa dapat menganalisis dan mempraktikkan terkait dengan teknik dasar permainan bola voli. Maaf ya, tadi ini futsal, ini masih bola voli. Yang benar sebenarnya bola voli. Kemudian yang berikutnya menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup yang ingin dicapai dalam tujuan program ini. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang ingin dicapai. Capaian yaitu mampu menumbuhkan karakter peserta didik dalam dunia kompetisi melalui pertandingan bola voli dengan Sport Education Model. Kenapa ini menjadi latar belakang saya? Karena kita tahu di lingkungan masyarakat kita sering ada tarkam.
ya sering ada tarkam. Jadi nanti antar kampung itu ada pertandingan bola voli peletuk, ada bola voli yang besar. Nah, itu kita mulai istilahnya memberikan contoh di sekolah. Oh, nanti kalau di masyarakat itu pertandingan bola voli itu seperti ini, sebagai gambaran seperti itu. Kemudian kegiatan kompetisi pertandingan bola voli antar kelas dinas sport education model. Dan terakhir, setelah peserta didik mempraktikkan pertandingan bola voli, peserta didik atau siswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan sport education model tadi. Ya. Kemudian langkah-langkah dan hasil yang ingin dicapai. Yang pertama, pembagian peran. Jelas nanti setiap kelas tidak mungkin untuk bermain semua dalam pertandingan bola voli itu, tapi hanya dipilih anak-anak yang mewakili untuk pertandingan. Kemudian pada bagian ini peserta didik diajak untuk mencari tahu tentang sistem pertandingan dengan sistem gugur dalam pertandingan bola voli. Tadi saya sudah berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA terkait dengan sudut pandang kegiatan sport education model ini. Nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Bu Valen dan Bu Nurul. Untuk selanjutnya, melakukan technical meeting, drawing nomor undian dalam bagian pertandingan. Kemudian setiap kelas menunjukkan anggota kelasnya untuk mewakili dalam pertandingan bola voli. Kemudian pelaksanaan pertandingan yang terakhir adalah expose di media sosial atau di sosial media anak-anak. Kita tahu di sekolah kita, sekolah juga mempunyai akun Instagram, nanti bisa istilahnya di post di sana. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa saya berkolaborasi dengan Mapel Bahasa Indonesia dan IPA. Serta seharusnya ada TIK untuk pembuatan penguploadan konten dalam media sosial. Program ini merupakan kegiatan kokurikuler P5, kemudian mengembangkan dan menyalurkan bakat minat peserta didik dalam permainan bola voli melalui kompetisi dan pertandingan secara nyata dengan sistem sport education model. Mungkin sport education model itu hal yang baru bagi Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru ya. Sudah tahu. Oh, nek sekolah nek pertandingan ini mesti biasanya sport education model. Sudah, itu intinya seperti itu. Kemudian program ini melibatkan seluruh peserta didik di kelas 7, 8 dan 9 berkolaborasi dengan rekan sejawat, tadi sudah saya sampaikan, berkolaborasi dengan mapel yang lain. Dan peranan guru dan wali kelas dalam kegiatan ini adalah sebagai mitra dan bertindak sebagai pendamping. Jadi nanti minta tolong untuk Bapak Ibu wali kelas bisa mensupport ketika kegiatan ini dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Di sini di SMP Negeri 3 Tengaran kita mengetahui ada 24 tenaga pendidik, ini kurang lebihnya sekian, ditambah dengan Pak Anderson dan Pak Warno. Kemudian tenaga kependidikan ada 11, jumlah peserta didik kurang lebih 440, kemudian memiliki satu lapangan bola voli dan cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian tenaga pendidik aktif dalam kegiatan Kombel Grigata Kompak. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang tergabung dalam Kombel Grigata Kompak. Kemudian sekolah berlokasi di pinggir jalan raya, ini sangat mudah untuk diakses atau dijangkau, kemudian gampang untuk dijangkau oleh kendaraan dari arah manapun. Kemudian yang terakhir, kegiatan operasional ini didanai dari dana BOS. Ini untuk tindak lanjutnya nanti ketika nanti kita eksekusi di lapangan. Selanjutnya, rencana dan evaluasi. Evaluasi tujuan pembelajaran dengan wawancara guru dan peserta didik, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, refleksi guru, yaitu wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kompetisi di kegiatan Sport Education Model itu sendiri, evaluasi kinerja dan pelaksanaan Grigata Volleyball Championship. Nah, ini nama nanti kompetisinya saya namakan Grigata Volleyball Championship. Kemudian yang terakhir, observasi guru dan rencana tindak lanjut untuk kegiatan proyek ini. Selanjutnya, nah, kemungkinan dan tantangan. Jadi tidak terlepas dari hambatan ataupun kemungkinan yang terjadi, kegiatan itu pasti ada kendalanya. Saya mau istilahnya menganalisa
Jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi, tantangan yang terjadi. Yang pertama adalah manajemen waktu dalam pelaksanaan kegiatan SEM kurang maksimal. Yang kedua, kerjasama tim kurang solid dan kolaborasi antar guru dan peserta didik belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan kompetisi pertandingan bola voli. Jadi itu gambaran untuk kemungkinan nanti yang akan terjadi. Kemudian solusinya memaksimalkan waktu yang efektif, memaksimalkan penampilan pada waktu kegiatan pertandingan dan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan guru, kemudian tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, serta peserta didik sesuai dengan peran mereka masing-masing dalam pelaksanaan SEM. Oke. Satu lagi yang belum saya sampaikan untuk pelaksanaan kegiatan SEM ini, nanti kami rencanakan pada saat kegiatan jeda semester. Jadi setelah kegiatan tes selesai ada waktu kurang lebih 2 minggu untuk kegiatan dan mungkin ini bisa sebagai solusi untuk mengisi waktu ketika kegiatan jeda semester itu akan dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya sudah selesai. Nah, dari sudut pandang PJOK kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu semua. Nanti akan disampaikan oleh Bu Valen dan Bu Nurul berkaitan dari kolaborasi dengan sudut pandang dari Mapel Bahasa Indonesia dan IPA untuk aktivitas yang dilakukan. Langsung saja, monggo Bu Valen dan Bu Nurul secara bergantian bisa maju ke depan untuk mendengarkan atau menyampaikan. Bu Nurul dulu, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sport education model yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA, yaitu aktivitas pertandingan bola voli dengan sudut pandang IPA. Seperti yang kita ketahui bahwa mata pelajaran IPA itu dibagi menjadi 3 sub dari IPA itu sendiri. Yang pertama adalah IPA fisika, yang kedua adalah IPA biologi, yang ketiga adalah IPA kimia. Nah, aktivitas sport education model dari sudut pandang IPA khusus untuk pertandingan bola voli, yang pertama dari sudut pandang fisika itu dari mekanika fisika. Mekanika fisika yang pertama itu dilihat dari energi. Energi yang digunakan itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah energi kinetik dan yang kedua adalah energi potensial. Yang mana pada seseorang pemain yang melompat, ia akan mengubah energi kimia di dalam tubuhnya menjadi energi kinetik untuk bergerak ke atas, dan pada puncak lompatan energi potensial gravitasi meningkat sebelum kembali ke bawah. Kemudian yang kedua masih pada mekanika fisika, yaitu gerak dan gaya. Melalui pada saat seseorang pemain bola tersebut memukul bola, ia menerapkan gaya pada bola yang mengakibatkan bola bergerak. Besarnya gaya dan arah tersebut menentukan seberapa jauh cepat bola itu bergerak. Itu dari sudut pandang fisika. Yang kedua dari sudut pandang IPA secara biologi. Yang pertama adalah otot rangka, Bapak Ibu. Bahwa otot rangka yang digunakan itu terlibat kontraksi untuk melompat, memukul, dan bergerak cepat arah bola. Otot yang bekerja dengan cara kontraksi dan berelaksasi. Ini dari sudut pandang biologi. Kemudian setelah otot rangka itu ada yang namanya koordinasi otot. Pada olahraga ini, otot-otot seperti otot kaki, otot tangan, dan otot punggung juga bekerja dengan otot-otot yang lebih kecil untuk menghasilkan gerakan. Nah, ini dari sudut pandang yang namanya biologi. Kemudian, yang ketiga ditinjau dari sudut pandang biologi dan kimia melalui energi dan metabolisme. Bahwa ketika pada saat kita melakukan aktivitas gerakan bola voli, maka yang bekerja itu adalah sistem pernafasan. Yang pertama, oksigen yang dibutuhkan pada proses respirasi untuk memecahkan nutrisi menjadi energi, dan sistem pernafasan bekerja lebih cepat selama pertandingan untuk menyediakan oksigen yang cukup. Kemudian yang kedua adalah kardiovaskuler. Seperti kita ketahui bahwa kardiovaskuler itu adalah sistem kerja jantung, yaitu memompa lebih cepat selama pertandingan
untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen kepada otot-otot yang bekerja. Demikian Bapak Ibu sudut pandang dari IPA dari Sport Education Model. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nurul atas penjelasannya berkaitan dengan Sport Education Model pada sudut pandang IPA. Selanjutnya mungkin Bu Valen bisa menyampaikan juga untuk dari sudut pandang bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pertandingan bola voli dalam perspektif bahasa Indonesia menggunakan Sport Education Model. Kita tahu betul bahwa bahasa Indonesia senantiasa kita gunakan dalam komunikasi kita sehari-hari. Ada bahasa tulis dan juga ada bahasa lisan. Untuk perspektif bahasa Indonesia, yang pertama, sebagai komunikasi antara pemain dengan wasit atau pengatur pertandingan. Kemudian, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai acuan penulisan bagan pertandingan, kelas mana melawan kelas mana, dan bagaimana cara membaca bagan pertandingan, karena kadang-kadang siswa kurang memahami bagaimana cara membaca bagan pertandingan. Kemudian bahasa Indonesia juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi antar pemain. Mereka mengirimkan kode-kode supaya tidak diketahui oleh lawan. Bahasa Indonesia juga bisa digunakan dalam membuat atau menentukan peraturan pertandingan agar dapat dipahami, ditaati dan dilaksanakan baik oleh panitia, pemain, wasit maupun penonton sekalipun. Kemudian tadi karena Sport Education Model kemudian bermuara pada siswa mengunggah hasilnya di media sosial, bahasa Indonesia juga bisa digunakan dalam penulisan caption yang baik, efektif dan menarik di dalam mereka menulis di unggahan media sosial. Tapi bahasa Indonesia juga tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk membentuk psikologis dan dalam lingkungan olahraga. Dalam teori psikolinguistik, bahasa Indonesia digunakan untuk memberi pemahaman tentang bagaimana bahasa bisa mempengaruhi motivasi siswa. Dalam perspektif ini adalah di dinamika kelompok dalam pertandingan bola voli yang diikuti oleh siswa-siswi SMP Negeri 3 Tengaran. Jadi dengan bahasa Indonesia, dengan motivasi yang baik, siswa-siswi diharapkan bisa mengikuti pertandingan dengan sportif, kemudian supporternya juga mendukung dengan baik, sehingga terjadi kolerasi yang baik antara pemain, kemudian supporter, wasit, dan panitia. Kemudian dengan peran bahasa inilah kita dapat merancang pendekatan yang efektif untuk mendukung pembinaan atlet. Jadi dari sini kita nanti bisa mengetahui siswa-siswi mana saja yang memiliki potensi lebih di pertandingan bola voli. Kemudian ini juga berdampak baik pada peningkatan kinerja atlet yang merupakan siswa-siswi kita sendiri. Itu adalah Sport Education Model yang merupakan pertandingan bola voli dari perspektif bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi yang disampaikan oleh Bu Guru berkaitan dengan Sport Education Model. Kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan tadi, gambaran secara umum. Ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai guru PJOK ketika mengikuti desiminasi PKG PJOK, di mana sudah berjalan selama 3 bulan. Dari bulan pertama kita mode daring, kemudian bulan kedua kita mode tatap muka di Pabelan selama 1 minggu, kemudian dan bulan ketiga ini adalah rencana tindak lanjut atau pengimbasan kami peserta PKG PJOK 2024 untuk mengaktifkan atau ikut membawa peran aktif Kombel dalam kegiatan desiminasi PKG PJOK 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dulu atau masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua sebelum saya akhiri. Nanti mungkin bisa saya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, silahkan. Saya berikan waktu. Mungkin Pak Joko atau Pak Adi atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain.
Monggo Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Apakah sport education model itu bisa diterapkan untuk semua mata? Mungkin itu saya tampung dulu Bu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Tidak ada nggih. Kalau tidak ada mungkin bisa saya jawab. Apakah sport education model ini bisa diterapkan untuk seluruh mapel? Saya jawab bisa. Tergantung dari kita ingin menerapkan pembelajaran apa. Misalkan tadi sudah dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia dan IPA, mungkin bisa nanti dari sudut pandang TIK atau matematika. Matematika dulu misalkan kita melakukan namanya penghitungan skor. Nah, dalam pertandingan olahraga pasti ada skor 1-0, 2-0 atau waktu berapa menit. Manajemen waktu digunakan untuk pertandingan itu juga termasuk dalam matematika, Bu. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk sudut pandang dari mapel TIK, ketika anak bertanding kemudian ada live report atau misalkan ada selebaran untuk istilahnya ayo saksikan dan meriahkan pertandingan bola voli antar kelas SMP Negeri Tengaran tanggal sekian sampai tanggal sekian, waktu sekian sampai sekian. Itu sudah masuk dalam lingkup mapel TIK untuk pembuatan pamflet, pembuatan yang lainnya seperti itu. Kemudian dari sudut pandang mapel yang lain, misalkan dari IPS bisa lagi karena IPS itu ada IPS geografi, ada IPS ekonomi, ada IPS sosiologi. Nah, itu bisa kita terapkan juga. Sebagai contoh seperti ini, misalkan kita ingin mensosialisasikan pamflet yang sudah dibuat, otomatis kita, ayo, aku duwe iklan seperti ini, ayo, kowe melu aku delok. Ini merupakan bahasa sosial untuk kita bisa mensosialisasikan atau kita menerapkan ilmu IPS di situ. Dari sudut pandang ekonomi, misalkan kita melakukan pertandingan, wah, pendaftaran baru sekian, uang pendaftaran 200.000. Misalkan satu pertandingan, satu event ada 12 tim yang bertanding, 200.000 kali 12 event, sekitar ini sudut pandang ekonomi Bu, untuk hitung-hitungannya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin masih ada sudut pandang yang lainnya untuk kegiatan sport education model ini. Kurang lebihnya itu. Cukup nggih? Atau ada tambahan lagi? Cukup. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua untuk kegiatan hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Selamat siang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo tepuk tangan dulu ya.